adik-adik remaja, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Puji syukur kita angkat kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saya mengundang adik-adik untuk berdiri, kita mengangkat pujian kita, Bila Roh Allah ada di dalamku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk. Nah, adik-adik remaja, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian sebagai pengantar dalam pelayanan firman. Penuhkanlah bejanaku. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Tuhan berkati kami dalam mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan serta rema dalam kehidupan kami anak-anak remaja Tuhan. Engkau berkati Kakak Vina Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik remaja, pembacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 12. Adik-adik remaja sudah membaca Alkitabnya kan? Sudah diinfo sama guru-guru sekolah minggu yang ada di kelas remaja. Jadi Kakak Vina tidak membaca lagi pembacaan kita hari ini. Kakak Vina langsung masuk dalam cerita kita hari ini. Nah, cerita kita hari ini pemanggilan Abraham. Adik-adik remaja masih ada yang belum pernah mendengar cerita tentang Bapak Abraham? Atau masih ada yang belum pernah tahu, yang tidak tahu akan cerita Bapak Abraham? Saya rasa anak-anak remaja sudah tahu ya. Ya. Nah, adik-adik remaja, kalau kita membaca pembacaan kita hari ini, Kejadian pasal 12, akan timbul pertanyaan. Kenapa Tuhan memanggil Abraham meninggalkan negerinya menuju ke suatu tempat? Ya, karena alasan yang pertama,
Di negerinya di Ur Kasdim, Abraham sudah hidup bersama dengan keluarganya. Sudah hidup senang, mewah, semua yang dia butuhkan ada. Masa depannya jelas, masa depannya ada. Yang kedua, Tuhan belum kasih tahu tempat yang akan dituju oleh Abraham. Ya. Tetapi Abraham adakah mengeluarkan kata-kata, Tuhan, di mana seharusnya saya akan pergi bersama dengan keluargaku? Apakah di sana suasananya bagus atau bagaimana? Ya. Adakah Abraham menolak? Ya. Tidak. Abraham melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya. Mengapa Abraham melakukan seperti itu? Ya. Karena Abraham taat. Ya. Abraham tahu setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, itu adalah yang terbaik bagi dia. Ya. Adik-adik remaja, ya, saya mau mengatakan seperti ini. Kualitas iman Abraham bukan seperti jamur tempe. Ya. Kenapa saya mengatakan bukan seperti jamur tempe? Jamur tempe itu mudah berubah. Ya. Tetapi Abraham tidak seperti itu. Ya. Ketika Abraham ditanya oleh Tuhan, tinggalkan negerimu, ya, kau pergi ke suatu tempat, di sana aku akan memberkati engkau. Ini mungkin agak bertolak belakang dengan ya isi hati kita manusia. Ya. Siapa sih yang tidak mau hidup tenang? Ya, sudah nyaman di tempat itu disuruh pindah ke suatu tempat yang belum jelas. Ya, siapa sih yang mau itu? Tetapi Abraham tahu kalau yang Tuhan perintahkan kepadanya itu yang terbaik bagi dia. Ya, dan dia melakukan. Ya, orang yang taat kepada Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan meskipun itu bertolak belakang dengan isi hati dan isi pikirannya. Ya. Dan ini menjadi ya pegangan buat kita anak-anak remaja. Ya. Kata taat, masih ada yang tidak tahu arti dari kata taat. Ya. Kata taat itu mudah diucapkan ya. Tetapi orang yang mau melakukan ketaatan itu sangat minim. Ya. Masih banyak orang yang tidak melakukan ketaatan. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini ya mengingatkan kita sebagai anak remaja ya. Kalau kita ini adalah anak Tuhan ya. Kita harus taat kepada Tuhan ya. Tidak sekedar hanya mengucapkan saya taat kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Ketika saya mendapatkan banyak berkat Tuhan, ketika nilai saya bagus, saya mau taat kepada Tuhan. Tetapi ketika sesuatu hal terjadi dalam hidup adik-adik remaja, tidak mau taat lagi. Ya. Orang yang taat adalah orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Seperti Bapak Abraham tadi. Dia melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan dengan keinginan hatinya. Ya. Karena kalau dia mengikuti keinginan hatinya, manusia bisa saja mengatakan, jangan di sini saja sudah tenang saya di sini. Ada keluarga, semuanya sudah ada. Kenapa lagi saya harus meninggalkan negeriku? Ya. Ini menjadi pegangan buat kita. Dan orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah ke sana, di sana aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Ya, aku akan memberkati engkau. Nah, adik-adik remaja, siapa di sini yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Pasti kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Mari kita melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kualitas kita sebagai anak remaja tidak sekedar ikut ibadah saja, tetapi melakukan firman Tuhan yang lebih penting dalam kehidupan kita. Mempraktekkan firman Tuhan yang lebih penting dalam hidup kita. Ya. Mari kita taat kepada Tuhan. Ya. Bunga, bahkan burung-burung dijaga, didandani oleh Tuhan. Ya. Apalagi kita anak-anaknya, kalau kita taat kepada Tuhan, ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, masa depan adik-adik pasti dinyatakan yang terbaik. Ya. Adik-adik akan dijaga, akan dilindungi oleh Tuhan. Untuk itu saya mau mengatakan kepada adik-adik saat ini, ya, mari adik-adik taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan itu juga Tuhan akan memberkati hidup adik-adik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Karena janji Tuhan itu iya dan amin.
Amin firman Tuhan. Pembacaan kita Kejadian 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 dan judul cerita kita Abraham dipanggil. Mari adik-adik, tiba saatnya kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, karena ada begitu banyak berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Betapa hatiku berterima kasih. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami telah menaikkan segala puji-pujian kami kepadamu, ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan telah memberikan kami waktu untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami sebagai anak-anak remaja Tuhan. Biarlah kami senantiasa taat kepadamu, taat melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Biarlah lewat masa remaja kami Tuhan, kami pakai untuk melayani Tuhan. Kami senantiasa menjadi terang dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu kami berdoa buat anak-anak remaja Tuhan, dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat mereka, memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa sehat dan kuat dalam menjalani hidup mereka. Biarlah mereka senantiasa taat Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan dalam masa pendidikan mereka Tuhan, meskipun pada saat ini harus belajar dari rumah, tetapi itu tidak mengurangi akan sukacita mereka Tuhan, karena mereka percaya dimanapun mereka berada, ada Tuhan bersama dengan mereka. Dan biarlah apa yang adik-adik remaja saat ini impikan Tuhan, cita-citakan Tuhan, Tuhan akan melapangkan jalan bagi mereka, dan suatu hari kelak nanti mereka meraih segala impian mereka Tuhan, dan mereka percaya bahwa semuanya itu karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Engkau berkati segenap anak-anak remaja Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya mereka Tuhan, biarlah mereka senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menghormati kedua orang tua, bahkan siapapun yang berada di sekitar mereka Tuhan. Mereka senantiasa saling mengasihi. Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anak-Mu telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini.
Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua anak-anak remajamu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi mereka. Mari Tuhan, berikan umur panjang kepada mereka Tuhan, kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah orang tua mereka senantiasa kuat, sehat dalam mengarahkan, mendampingi anak-anak remaja ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami berdoa buat anak-anak remaja yang pada saat ini bersyukur atas pertambahan usia yang boleh Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau hadir sebagai dokter yang tak kelihatan, menjamah setiap tubuh yang sakit. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap makanan dan minuman. Biarlah semuanya itu Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Engkau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, kota Makassar ini Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menjalankan tugasnya dengan setia, bahkan takut kepada Tuhan. Dan kami menaungi kota Makassar ini, kami senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan Engkau berkati tangan para medis yang pada saat ini berdiri di garda terdepan untuk memutuskan rantai virus corona Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa aman dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala mara dan bahaya, terutama virus corona Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar akan diri kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Mari Engkau Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil menanti berkat dari Tuhan, saya mengundang adik-adik berdiri. Kita mengangkat pujian Kau yang terbaik. Biarlah lewat pujian ini kita mengambil keputusan bahwa biarlah segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.